Kita masuk ke pertemuan kedua, teori struktur data. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Sebenarnya itu sebagian besar sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, review pengenalan bahasa C. Tapi mungkin teman-teman yang belum download slide terbaru, tadi malam sudah saya update untuk penambahan array untuk string, silahkan download lagi. Oke? Jadi apa yang akan kita bahas hari ini, kita ulang ya yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu pengenalan bahasa C. Kalian mungkin sudah tahu dari praktikum atau dari kelas teori sebelumnya, tapi kita review lagi. Kemudian ada tipe data, kemarin belum sempat kita bahas, kemudian nanti ada array. Dan string itu adalah salah satu contoh array, atau array dari karakter. Nanti juga kita bahas stringnya ada di sini. Oke. Kemudian, ini yang sudah kita bahas kemarin. Jadi C itu adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Kenapa disebut tingkat menengah? Karena dia sudah menggunakan bahasa-bahasa manusia. Kalau dalam hal ini, kalau misalkan C itu kan pakai bahasa Inggris ya. Misalkan ada if, ada for, ada do, ada while, itu sudah pakai bahasa manusia. Jadi disebutnya dia masuk ke kategori pemrograman tingkat menengah. Kemudian dapat juga digunakan untuk pemrograman tingkat rendah, untuk kernel, driver, dan lain-lain. Dan mendukung fungsi-fungsi dalam pemrograman tingkat atas. Contohnya di sini, misalkan C di sini, dia akan punya main function di sini. Program akan dieksekusi pertama di main function. Tetapi kita juga bisa membuat fungsi-fungsi lainnya di luar main function yang akan kita panggil. Oke. Halo, suara saya terdengar tidak? Halo? Tadi agak putus-putus, Ibu, tapi sekarang sudah terdengar kembali. Oke, jadi saya balik lagi ya. Jadi kita akan punya main function, tapi kita juga bisa membuat function-function lainnya yang bisa kita panggil. Kalau di Pascal dulu ada prosedur, ada function. Kalau di sini namanya adalah function saja. Oke, itulah kenapa C merupakan bahasa pemrograman terstruktur, karena dia bisa dipecah-pecah menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil. Kemudian C ini adalah case sensitive, artinya huruf kecil dan huruf besar itu berpengaruh. Jadi kalian jangan sampai nulisnya salah. Kalau huruf kecil ya huruf kecil, kalau huruf besar ya huruf besar. Kemudian C adalah general purpose programming language, artinya kita bisa menyelesaikan masalah menggunakan C. Jadi tidak untuk tugas-tugas tertentu. Antonimnya atau lawan kata dari general purpose programming language adalah domain specific language atau disingkatnya DSL. Contohnya misalkan HTML. HTML tujuannya khusus untuk user interface di web. Atau misalkan formula di Excel. Itu kan suatu bahasa kan. Nah, tapi dia khusus untuk Excel dan lain-lain. Itu yang disebut dengan domain spesifik. Nah, kalau C menyelesaikan masalah tidak spesifik masalah tertentu. Oke, jadi disebutnya general purpose programming language. Nah, ini yang kemarin sudah kalian kerjakan, kalian sudah bikin program, kalian pasti sudah tahu bahwa kita perlu include stdio.h karena apa? Karena di sini kita memakai function printf. Oke, tetapi kalian juga bisa pakai function lain. Misalkan saya tidak mau pakai printf, misalkan saya pakai put gitu. Put juga bisa di sini, puts di sini untuk menampilkan juga. Tetapi formulanya beda ya. Kalau misalkan printf kan bisa ditaruh di sini pakai kode format apa, terus ditampilkan variabelnya apa. Kalau puts langsung variabelnya aja gitu dan lain-lain gitu ya. Untuk scanf artinya membaca data. Itu kemarin kita bisa pakai scanf, bisa pakai gets, atau bisa pakai fgets. Nanti kita lihat perbedaannya ketika saya membahas tentang string. Oke? Nah, ini adalah contoh-contoh library atau header yang bisa kita pakai. Oke? Karena kita pakai misalkan scanf, printf ada stdio.h.
Misalkan kita pakai string, fungsi string apa? Misalkan kayak strcpy dan lain-lain, itu kita harus pakai header dari string.h dan lain-lain ya. Kemudian next, ini ada komen, cara kita menulis komen. Kemudian untuk main function selalu return 0. Artinya adalah kita mengakhiri fungsi main. Kalau dia return 0, artinya dia sukses. Kalau selain 0, artinya dia error. Oke, gitu ya. Kemudian sama dengan Pascal, C juga diakhiri dengan titik koma. Kita next, ini yang kemarin sudah dibahas, tidak perlu dibahas lagi. Nah, untuk penamaan variabel, itu kita boleh huruf besar, huruf kecil, A sampai Z, boleh underscore, boleh digit 0 sampai 9, tetapi tidak boleh simbol-simbol. Ini yang diperbolehkan. Dan juga, kalau kita namain function, namain variabel, itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah di-reserve oleh C. Oke, nggak boleh kita pakai bikin variabel namanya float. Oke, nanti akan bingung sisinya, compilernya. Jadi tidak boleh menamai identifier dengan menggunakan kata-kata ini. Kemudian next, ini tipe data dalam Pascal. Ini untuk perbandingan saja, kalau tipe data dalam C itu seperti apa. Tipe data dalam C itu ada primitive type, artinya bawaannya. Kemudian ini adalah derived type, turunannya. Atau kita bisa membuat struktur data, atau disingkatnya dengan ADT. ADT itu kayak user yang mendefinisikan sendiri tipenya. Contohnya array gitu ya. Nah, primitive type ada karakter, ada integer, ada float atau double, dan lain-lain. Nah, ini, apakah ini sign, unsigned, ada long di sini, ada short di sini? Kita lihat satu-satu. Tipe data primitif, artinya tipe data sederhana. Hanya mampu menyimpan satu nilai pada setiap satu variabel. Mempunyai besaran memori yang tetap dan pasti. Nah, kalau tipe data primitif biasanya di sini lihat di sini biasanya dia punya range. Oke, punya ukuran di situ. Karakter itu ukurannya range-nya adalah dari min 128 sampai 127 atau 0 sampai dengan 255. Kemudian integer ini dari minus sekian sampai atau dari minus sekian sampai sekian. Jadi ukuran atau range itu tergantung tipe data masing-masing mesin. Kan ada komputer yang 32 bit, ada komputer yang 64 bit ya. Itu yang membedakan range-nya di sini. Oke. Kemudian kode formatnya ini yang sering kalian gunakan. Ada %C untuk karakter, %D untuk integer. Kalau float atau double atau yang koma-komaan, kita pakainya %F. Kalau string kemarin pakai persen apa? S ya, string ya, pakai %S. Oke, gitu. Nah, untuk ukuran range ini, nanti kita akan gunakan, kalian harus tahu integer itu berapa bit gitu. Karakter itu berapa bit. Nanti kita akan gunakan knowledge itu ketika kita masuk ke pembahasan tentang alokasi memori gitu. Nah, sekarang tadi udah primitif ya. Primitif artinya satu nilai untuk satu variabel. Nah, kan punya range, punya ukuran masing-masing. Kita bisa memodifikasi tipe data primitif tadi, yaitu menggunakan qualifier. Contohnya di sini, atau rumusnya, yang pertama ada sign qualifier, ada size qualifier. Ini adalah tanda, ini ukuran. Kemudian tipe data primitifnya apa? Yang dalam kurung siku seperti ini boleh pakai, boleh tidak. Tergantung kebutuhan. Contohnya di sini. Unsigned. Unsigned berarti di sini, sign itu kan tanda ya. Tanda itu bisa sign, bisa unsigned. Kalau sign, dia bisa negatif. Oke? Bisa minus di situ. Minus atau positif. Kalau unsigned berarti hanya boleh positif, tidak boleh ada minus di situ. Maka di sini sign qualifier-nya adalah unsigned, size-nya short atau long.
Itu untuk mengubah ukuran dari basic data type. Short, integer. Oke? Unsigned, short, integer. Kita bisa buat tipe data tulisannya variabel dengan tipe data unsigned, short, integer. Oke? Kita bisa menuliskan itu. Contohnya seperti ini. Integer itu kan 4 byte kalau di prosesor 64 bit. Oke? Jadi kalau kita tuliskan misalkan long integer. Long in gitu ya. Berarti dia mengubah ukuran dari integer itu sendiri. Dia akan menjadi 8 byte. Misalkan long in umur gitu. Long in umur. Maka dia akan ngambil 8 byte. Oke? Kemudian, kenapa di sini tidak ada sign atau unsigned? Karena yang di dalam kurung siku itu opsional, boleh pakai, boleh tidak. Itu tergantung kebutuhan. Contoh lain lagi di sini, ada unsigned integer. Unsigned artinya apa? Positif doang. Dia tidak boleh ada integer minus di sini. Oke, ukurannya gimana? Karena tidak ada short atau long di sini, maka ukurannya tetap, yaitu kalau integer dia mengambil 4 byte. Oke, kayak gitu ya. Tetapi di sini tidak boleh isinya adalah negatif. Jadi range-nya dari 0 sampai, dari 0 sampai dengan 4 berapa nih? 4 billion ya. 4 miliar bla 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 segala macam. Ini unsigned integer. Kalau integer doang, itu juga bisa dituliskan dengan sign int. Karena sign int kan bisa minus, bisa positif kan? Integer juga bisa minus, bisa positif, maka sama aja. Nulis sign int juga sama dengan integer gitu. Oke? Nilai yang boleh masuk ini yang di dalam range kayak gitu. Double itu mengambil 8 byte, untuk long double karena dia mengubah ukurannya menjadi 10 byte. Oke, seperti itu ya. Kalian nanti bisa lihat di Google untuk semua ukurannya seperti apa, atau kita bisa run di program C kita untuk melihat range dari suatu variabel. Seperti ini. Ini untuk melihat nilai ya. Kemudian di slide 2 ini kan banyak contoh-contoh program ya. Kemudian semuanya dalam bentuk image kan. Ya nggak? Jadi kalian nggak bisa copy paste gitu ya. Jadi nanti saya kasih habis kuliah ini, sekaligus nanti rekaman Zoom-nya akan saya kasih dengan program C-nya. Jadi kalian bisa utak-atik, kalian bisa main-main di situ gitu. Oke? Ini adalah untuk mendeklarasikan variabel di bahasa C. Oke? Jadi caranya adalah kalian tuliskan tipe datanya, nama variabelnya apa. Oke? Kalau ngisinya gimana? Ngisinya tinggal sama dengan berapa? Boleh nggak pakai koma-koma kayak di Pascal? Misalkan integer A, I, dan lain-lain itu boleh. Kemarin juga waktu ngerjain tugas banyak yang sudah melakukan itu ya. Jadi boleh kalau misalkan tipe datanya sama, dibikin satu baris gitu. Nah, untuk menampilkannya, jangan lupa pakai kode formatnya. Karena A ini adalah integer, pakai %D. Karena CH2 ini adalah karakter, pakai C. Karena D ini adalah float atau double, maka pakai %F. Oke, seperti itu. Nah, tadi saya bilang, bagaimana sih cara ngelihat range untuk tipe data gitu kan, atau ukurannya berapa byte dan lain-lain. Kalian bisa pakai ini namanya adalah variabel yang bawaan dari sisinya. Misalkan ini printf char bit sama dengan, di sini kalian tulis char bit di sini. Tapi jangan lupa tambahkan stdlib di sini. Stdlib ini adalah yang punya variabel-variabel ini. Jadi kita nggak perlu mendeklarasikan variabel ini kayak variabel bawaan atau konstanta, sorry bukan variabel, konstanta bawaan dari ini. Oke? Nah, di sini kalian run ini nanti akan keluar. Kita lihat ya, misalkan saya punya ini. Nah, saya tinggal run ini. Run, ini artinya kita akan melihat di prosesor di laptop kita itu berapa bit, maksimum range-nya berapa, minimumnya berapa, dan lain-lain. Kita bisa run di sini.
Nah, kalian bisa lihat bahwa karakter ngambil 8 bit. 8 bit berarti berapa byte? 64. Satu byte berapa bit? Sorry, pertanyaannya salah. 8. Itu lah. Jadi karakter dia ukurannya adalah 8 bit. Artinya char ini dia akan mengalokasikan memori sebanyak 1 byte ya. 8 bit sama dengan 1 byte. Nah, karakter maksimal adalah 127, minimal 128 dan seterusnya ya. Kalian bisa run di sini. Kalian bisa tahu di laptop kalian, di prosesor kalian untuk range-nya setiap tipe data itu berapa. Kalian run ini. Ini adalah konstanta. Oke, seperti itu. Kalau kita tambahkan long di sini, berarti dia ceritanya dia akan mengconvert menjadi long. Ini juga akan mengconvert menjadi unsigned integer dan seterusnya. Ini untuk mengconvert. Kita next. Nah, tadi sudah bagaimana tipe data yang bawaan dari C. Tipe data primitif artinya yang bawaan dari C, tipe data turunan artinya kita bisa memodifikasi tandanya atau sign-nya dan bisa memodifikasi ukurannya menggunakan short atau long. Nah, kita bisa mendefinisikan tipe data kita sendiri. Itu yang disebut dengan struktur data. Kita bikin struktur data sendiri. Yang pertama ada array. Array itu kalian sudah paham waktu di Pascal, tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data dasar, tetapi harus satu tipe. Nggak boleh dalam satu array, tipenya ada karakter, ada integer, ada float digabung jadi satu. Jadi dalam satu array, elemen-elemen datanya harus satu tipe data. Oke? Kemudian, ini ada pointer. Kita belajar pointer untuk minggu depan. Tipe data untuk mengakses alamat memori suatu variabel secara langsung. Ini akan menjawab pertanyaan kalian, kenapa scanf pakai tanda sama dengan? Karena ada pointer di situ. Oke? Ini akan kita bahas besok. Kemudian ada structure juga mungkin besok atau besoknya lagi. Tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data dasar, tetapi bedanya dengan array apa? Kalau array itu adalah satu jenis tipe data, kalau structure boleh berbeda-beda. Oke, kita ambil aja untuk general definisinya seperti itu, tapi kita prakteknya mungkin besok ya, minggu depan atau minggu depannya lagi tentang structure. Kemudian kalau union, tipe data yang menyimpan beberapa tipe data berbeda dalam lokasi memori yang sama. Gitu. Nah, kita lihat satu-satu untuk array. Bagaimana untuk pendeklarasian array? Kita belum ya, kemarin juga waktu praktikum juga belum sampai array ya. Nah, formatnya adalah, kalian tulis tipe datanya apa dulu, ingat, array itu harus tipe data yang sama. Oke? Tipe datanya apa? Misalkan int atau double atau char gitu. Kemudian nama variabelnya apa? Misalkan kemarin nama variabelnya apa? Nama gitu ya di praktikum. Oh ya, waktu praktikum kalian sudah pakai itu ya, array ya, sorry. Untuk string ya. Nama variabelnya nama gitu. Nah, jumlah elemennya itu berapa? Oke, misalkan contoh penulisannya adalah di sini. Di sini kalian lihat, ini adalah tipe datanya, ini nama variabelnya, kemudian ini jumlah elemen yang array tersebut. Kemudian ini karakter, ini huruf, jumlahnya adalah 3 elemennya. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya adalah misalkan kita tuliskan dulu, kita deklarasi dulu array-nya. Integer, bilangan dengan jumlah ukurannya adalah 5. Oke? Ukurannya adalah 5. Kemudian cara isinya adalah, bedanya dengan Pascal, kalau Pascal dimulai dari 1 ya, indeksnya ya.
Kalau C itu dimulai dari 0 di sini. Oke, Pascal itu dimulai dari 0. Maka kalau 5, array yang bisa kita masukin adalah indeks 0, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi dimulai dari 0. Jadi kalian isinya dengan bilangan 0 sama dengan 6, bilangan 1, dan seterusnya. Atau bisa aja kita ketika mendeklarasikan array bisa langsung ngisi datanya. Seperti ini. Oke, kalau ini dideklarasikan dulu baru diisi datanya. Kalau ini langsung dideklarasikan sekaligus diisi datanya. Integer bilangan, array bilangan, kemudian ukurannya 5, kita pakai kurung kurawal di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Oke, seperti itu ya. Nah, contohnya, saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini nanti program-programnya saya masukkan ke Google Classroom ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tadi ya. Kita masukin bilangan 6, 9, min 8, 24, min 99 sebagai elemen-elemen dari array bilangan di sini. Nah, kalian bisa menampilkan dengan panggil nama array-nya indeks keberapa. Seperti ini. Kita run di sini. Akan keluar seperti ini ya. Kita panggil indeks ke 0 adalah 6, indeks kedua 1 adalah 9, dan seterusnya. Jadi yang terakhir karena ukurannya adalah 5, maka yang bisa dipanggil adalah cuma sampai 4. Kemudian bisa nggak kita langsung deklarasi, tidak perlu isi datanya. Kita bisa edit, misalkan ini di komen, ini kita uncomment. Nah, seperti itu, kita build dan run, sama hasilnya. Oke, sama ya hasilnya. Jadi, bagaimana kita mendeklarasikan array, bagaimana kita mengisi array, itu seperti itu. Dan kita juga bisa mendeklarasikan sekaligus mengisi array seperti ini. Oke, kemudian bisa nggak kita membuat array tapi tanpa ukuran? Bisa, tetapi harus ada elemennya. Karena dia secara otomatis akan menghitung ukurannya dari jumlah elemennya. Contohnya seperti ini. Ini ada array karakter, char, kumpulan huruf, kemudian di sini langsung kurung kurawal, isi datanya. A, C, X. Kemudian kalian kan tidak dituliskan ukuran array-nya berapa di sini. Nah, ini boleh. Karena apa? Karena elemennya langsung terisi di sini. Oke? Jadi dia secara otomatis tahu bahwa kumpulan huruf itu adalah ukurannya 3. Oke? Seperti ini ya. Oke? Kemudian kalian bisa tampilkan seperti tadi, karena dia karakter, maka kita pakai kode format %C. Oke? Seperti itu. Kita jangan lupa ketika kita print F berarti urutannya harus benar. Ini %C ini adalah punyanya ini, %C ini adalah punyanya ini, %C ini adalah punyanya ini. Oke? Next. Nah, ini adalah untuk mengubah nilai elemen array. Yang pertama adalah di sini kan ada array namanya pecahan ya. Di sini ukurannya berapa? Ukurannya adalah 3. Ini tidak perlu dituliskan tidak apa-apa karena elemen-elemennya dideklarasikan langsung terisi elemennya di sini. Yang pertama indeks 0 adalah 3,14, indeks kedua adalah ini, indeks ke-1 adalah 99,01, indeks kedua adalah 0,002. Oke? Nah, kemudian kita tampilkan misalkan pecahan 0, pecahan 1, pecahan 2. Ini adalah indeks 0. Nah, apa sih 3F di sini? Nah, kemarin waktu praktikum sudah beberapa kalian sudah menggunakan ini. Oke, tetapi mungkin ada yang belum menggunakan dan belum tahu maksudnya apa gitu kan. Bukannya kalau misalkan float atau double cukup %F saja gitu. Nah, kita bisa pakai 3F seperti ini, artinya adalah decimal places. Artinya 3 angka di belakang koma. Oke?
Bisa titik 3F atau bisa juga dituliskan 0.3F. Oke, kalau misalkan mau 4 angka di belakang koma, tinggal angka 3-nya ganti 4. Oke, persen titik 4F atau persen 0.4F. Maka akan keluar pecahannya yaitu 4 angka di belakang koma. Gitu ya. Nah, seperti ini. Bisa nggak misalkan elemen array yang sudah terisi kita ubah nilainya? Kalian tinggal mau ubah indeks ke berapa? Kalian tuliskan di sini. Pecahan dengan indeks pertama, kita ganti yang tadinya 99,01, kita ganti menjadi 9,123. Seperti itu. Ini juga diganti 0,002 diganti dengan 12, sekian 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 gitu. Oke, kita coba. Di sini. Nah, di sini ya, misalkan kita ganti ini jadi 4 angka di belakang koma, kalian tinggal ganti aja di sini. 4, ini 4 seperti ini. Nah, kita build dan run. Nah, kalian lihat di sini, 4F artinya dia mengeluarkan 4 angka di belakang koma. Kalau 3F, keluarnya 3 angka di belakang koma. Kemudian tadi, indeks 1 dan indeks 2 sudah kita ganti nilainya. Kita ubah nilainya menjadi 9,123 dan 12,993. Jadi yang kalian cukup lihat adalah indeks dari array tersebut mana yang perlu diganti. Oke, next. Nah, sekarang tadi array 1 dimensi. Nah, sekarang bagaimana untuk array 2 dimensi? Caranya adalah sama. Ukuran dimensi pertama berapa? Ukuran dimensi kedua berapa? Ini 2, 2. Berarti dimensi pertama indeksnya adalah 0,1. Dimensi kedua indeksnya adalah 0,1. Karena ukurannya 2. Jadi seperti ini. Ada array bilangan. Ukurannya 0, indeks ke 0, 0. Kita isi dengan 100. Indeks pertamanya 0. Indeks keduanya 1, kita isi dengan sekian. Terus indeks dimensi pertama, indeksnya 1, kita untuk indeks keduanya 0, sekian, dan seterusnya. Maka kita bisa menampilkan dari yang kita taruh tadi. Jadi cara aksesnya adalah kalau 2 dimensi, taruh indeks pertamanya apa, indeks keduanya apa. Indeks pertama didapat dari dimensi pertama, indeks kedua didapat dari dimensi kedua. Oke? Terus gimana caranya untuk ngisi nilai, tetapi langsung pakai kurung kurawal. Bukan yang pakai satu-satu seperti ini. Ini adalah caranya seperti ini. Kalian lihat di sini, dimensi pertama ada 2. Dimensi pertama ukurannya 2, dimensi kedua ukurannya 3. Kalian lihat di sini, ini 0, ini 1. Oke? Di dalam 0 itu ada 012, di dalam 1 ada 012. Oke? Pakai kurung kurawal caranya gitu. Berarti kurung kurawal besar dulu, baru tuliskan, tambahkan kurung kurawal dimensi pertama, baru di dalam kurung kurawal dimensi pertama tuliskan nilai-nilai untuk array tersebut. Oke? Kalau mau menampilkan seperti ini. Nah, biar lebih gampang, gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah tadi array matrix. Kemudian, ini adalah ukuran dimensi pertama, ini ukuran dimensi kedua. Kita lihat, berarti indeksnya apa saja? Indeksnya adalah 0,1. Di dalam 0 ada ukurannya 3, berarti indeksnya ada 012. Oke? 012. Di dalam 1 juga ada 012. Oke? Kemudian kita isi nilainya, ini 1, 2, 3, ini 7, 8, 9. Jadi, kalau kita mau mencari matriks 1, 0, kita lihat indeksnya. 1, 0. Berarti kita dapat 7. Oke? Seperti itu ya. Gampang ya? Nah, sekarang kalau 3 dimensi gimana? Sama kayak tadi. Array 3 dimensi kita bisa tambahkan di sini ukuran dimensi pertama, ukuran dimensi kedua, ukuran dimensi
3. Oke. Kemudian dimensi pertama itu ukurannya 2, berarti 0, 1. Ini adalah yang atas 0, ini semuanya ini 0. Ini adalah 1. Kemudian ukuran dimensi kedua adalah 3, berarti 0, 1, 2. 0, 1, 2. Kemudian ukuran dimensi ketiga adalah 4, berarti 0, 1, 2, 3. Ini 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Gampang ya. Cuma harus teliti ya. Jadi kalau misalkan ujian keluar, itu kalian harus teliti gitu. Yang mana matriks 1, 2, 3. Matriks 1, 2, 3 berapa? Berarti ini ya. 1, berarti 0, 1. Oke. 2, 0, 1, 2. Berarti ini 3, 0, 1, 2, 3. Berarti yang keluar adalah 9 gitu. Untuk yang ketiga ini. Oke. Nah, kemudian seperti yang kemarin kalian tahu bahwa string itu adalah array dari karakter. Sama seperti array tadi, kita bisa deklarasikan dengan cara seperti ini. Bedanya, ingat string itu adalah karakter. Berarti boleh dituliskan seperti array tadi, boleh langsung seperti ini. Oke. Karakter C, array dari karakter C, artinya string C, kita tuliskan ABCD. Oke. Karakter, kita tuliskan lengthnya. ABCD, itu boleh. Atau pakai kurung kurawal juga boleh. Terus artinya /0 itu apa sih? Nanti kita bahas. Di sini ada /0 di sini. Oke. Nah, kemarin kan kita pakai masukin nama ya. Masukin nama. Kemudian ada beberapa masalah, kita bahas nanti. Ini adalah contohnya. Nama, name, ini adalah string name dengan ukuran 20. Ketika kita print F, enter name, terus kita scan F sebagai string itu %s, kita masukkan ke dalam name. Ingat, kalau string tidak pakai sama dengan. Kenapanya? Nanti kita bahas. Oke? Nah, print F, maka keluarkan namanya apa gitu. Oke? Format output untuk string pakainya %s. Nah, kemudian ini yang menjawab tadi kenapa ada di sini ada apa? /0. String atau array of character. String itu adalah array satu dimensi berisi karakter-karakter diakhiri dengan karakter 0/0. Oke? Contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada string C, isinya adalah ABCD. Tetapi secara otomatis yang tersimpan di memori ada /0 di belakangnya. Oke? Kita misalkan di sini kalau di array ABCDE berarti lengthnya berapa? 5 kan? ABCDE. Berarti indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Ini harusnya benar kan? Kalau di array biasa kan? Tetapi akan error kalau di run. Karena apa? Karena array membutuhkan satu tempat untuk /0 di sini. Oke? Dia butuh akhir dari string. Di sini. Tidak diperbolehkan karena compiler butuh satu space untuk menempatkan 0/0. Maka di sini harusnya karakter C6. Ukurannya harus 6. Karena ABCDE 5 ditambah /0. Berarti 6. Di sini ukurannya harus 6, bukan 5. Kalau 5 berarti kurang satu space. Oke? Itu bedanya string, array of character dengan array-array yang lain. Gitu ya. Misalkan saya masukin name 10 Karen. Yang tersimpan di memori itu apa? K, A, R, E, N, dan /0. Yang artinya akhir dari sebuah string. Oke? Gitu ya. Itu bedanya string dengan array-array yang lain. Kemudian next. Ini yang menjawab problem-problem kalian ketika praktikum kemarin. Kenapa harus pakai fgets dan seterusnya?
Kenapa tiba-tiba yang pakai scanf harus di flash dulu? Oke, kemarin kita pakai scanf ya. Scanf itu kalau di Pascal kan sama dengan read. Oke, penggunaannya scanf, kemudian persen kode formatnya, kemudian dan nama variabel. Oke, tetapi untuk string tidak pakai dan. Kita inspeksi masalah kemarin satu persatu. Jadi scanf itu, misalkan kita enter name Dennis Ricci gitu ya, kemudian akan keluar printf-nya your name-nya hanya Dennis, spasi Ricci-nya tidak akan terbaca. Oke, kita lihat satu-satu masalahnya apa. Scanf itu digunakan untuk membaca karakter-karakter hingga bertemu white space. White space itu apa? Spasi, baris baru. Baris baru itu yang slash n, tab, dan lain-lain. Sesuatu yang tidak ada karakternya. Spasi, baris baru, tab, itu namanya white space. Jadi, scanf hanya akan membaca karakter-karakter hingga bertemu white space. Makanya, dia akan berhenti sampai Dennis spasi. Oke, Ricci-nya tidak kebaca. Oke, hingga bertemu white space. Oleh karena itu, jika scanf digunakan untuk input Dennis Ricci, maka hanya Dennis yang tersimpan di string name. Caranya gimana? Agar white space itu terbaca, kita bisa pakai fgets untuk string. Ini caranya adalah fgets, nama variabelnya apa? Nama variabelnya adalah name. Kemudian kalian bisa tuliskan ukurannya boleh, atau pakai size of juga boleh. Langsung tuliskan di sini adalah 20 gitu, boleh. Tetapi kan karena name-nya mungkin ganti-ganti ukurannya, biar lebih fleksibel, kita bisa pakai size of. Artinya fungsi untuk mengambil ukuran dari name. Berarti boleh fgets name, 20, boleh fgets name, size of name, stdin. Ini bisa digunakan sebagai pengganti scanf yang mengandung white space. Oke? Kemudian, ketika kita menampilkan, kan biasanya kita pakai printf ya. Ya enggak? Bisa pakai printf. Kalian juga bisa pakai yang lain. Misalkan fputs atau puts gitu juga boleh. Oke, kalian bisa coba-coba. Kemudian, kalian perhatikan juga, kita menggunakan name, bukan sama dengan name di dalam scanf. Lihat di sini, kalau variabel dengan tipe data lain, itu harus pakai dan kan di sini kan. Integer, float, karakter itu pakai dan di sini. Tetapi kalau string itu tidak memakai dan di sini di dalam scanf. Karena sudah menunjuk ke alamat elemen pertama dalam string sehingga tidak perlu dan. Dan ini digunakan ketika kita belajar pointer. Pointer tadi apa? Pointer adalah untuk mengambil alamat memori dari variabel yang kita simpan. Nah, kita akan bahas pointer array di slide ketiga, pertemuan besok. Oke, kita ini jadi di hold dulu untuk kenapa scanf array itu tidak pakai scanf string, tidak pakai dan. Oke, kemudian catatan lain, kita tidak bisa langsung mengisi string dengan cara seperti ini. Misalkan string name dengan panjang 100, langsung kita isi dengan seperti ini, Dennis Ricci. Itu langsung error. Karena string harus pakai untuk memasukkan nilai string ke dalam suatu variabel, harus pakai mengkopinya, strcopy, strcpy. Nah, di sini kalian harus include string.h ya, untuk mengcopy nilai string seperti ini. strcopy name Dennis Ricci. Dennis Ricci ditaruh di variabel name. Oke? Tetapi berbeda cerita ketika seperti ini ya. Ini kan kita deklarasikan tipe datanya, ukurannya, kemudian nilainya. Tetapi kalau kayak gini doang, itu error. Name sama dengan sekian. Beda dengan integer. Integer bisa kan? X sama dengan 10 gitu, bisa. Tetapi untuk string tidak bisa. Oke? Karena string itu adalah array of character. Oke? Dia harus pakai strcpy. Kemudian, ada satu masalah lagi kemarin. Kenapa harus pakai
kenapa kalian harus pakai plus buffer? Ketika ada beberapa yang pakai scanf kan kemarin kan, selain yang solusinya pakai fgets. Ya nggak, waktu namanya ada spasinya di praktikum kemarin, kemudian tetap pakai scanf, tetapi terus tiba-tiba setelah kita belum isi namanya apa, langsung hilang sendiri, langsung ke next printf gitu. Karena saya kasih kronologinya di link ini, kalian nanti buka di slide-nya, saya kasih link di catatannya, itu saya kasih link, itu dikasih tahu kronologinya seperti apa. Kita lihat ya, kita baca bareng-bareng. Oke? Jadi, kalian lihat di sini, kalian kemarin seperti ini kan, kalian belum masukin sesuatu, terus tiba-tiba langsung masuk ke printf selanjutnya. Karena apa? Karena kuncinya satu, dengan tadi, scanf membaca sampai ketemu dengan white space. Oke, lihat seperti ini. Ketika kita memasukkan nilai ke suatu variabel, itu nggak langsung dituliskan di variabel tersebut, tetapi masuk ke buffer dulu. Namanya adalah input buffer. Oke, kalian baca di sini. Ini akan diceritakan tentang buffer itu apa. Jadi ketika kita scanf, kan kita ngebaca data kan, terus masukin ke suatu nilai variabel kan. Tetapi di tengah-tengahnya ternyata ada proses masuk ke buffer dulu sebelum ditaruh sebagai nilai variabel tersebut. Ini yang disebut dengan input buffer. Kemudian, secara default, scanf itu tidak membaca karakter new line atau white space new line atau baris baru. Kalian lihat di sini, setelah selesai melakukan input angka 1, kan kalian tekan enter kan? Ya nggak? Masukkan sebuah angka 1, terus kalian enter kan? Ya nggak? Nah, enter itu kan new line kan? Enter itu adalah baris baru. Maka, dia akan kebaca sebagai baris baru. Dibaca input kalimat setelah input angka 1. Oke? Maka akan keluar seperti ini. Misalkan, masukkan angka. Kalian kan 12 enter kan? 12 enter, maksudnya enter kalian tuh akan dibaca scanf. Ternyata enter ini dibaca string ini sebagai white space. Oke? Nih, ketika tombol enter ditekan, data yang input akan dikirim ke buffer. Kemudian compiler akan memeriksa satu persatu karakter data yang diinput, apakah input yang dilakukan sah sesuai dengan tipe data variabel yang akan menampung input tersebut. Angka 1 dan 2, ini 12 ini, sah sebagai integer. Kemudian akan disimpan ke dalam variabel. Maka 12 ini akan disimpan. Tetapi di dalam buffer itu masih ada enter di situ. Oke? Nah, karena masih ada karakter yang tertinggal di dalam buffer, maka karakter tersebut akan diperiksa oleh compiler apakah dapat disimpan dalam variabel kalimat atau tidak. Karena tipe data karakter dapat menyimpan new line, kemudian ketika kita scanf ketemu new line kan akan berhenti kan? Ya nggak? Di buffer tiba-tiba pertama kali ketemu new line, maka dia akan keluar seperti ini. Akan keluar printf selanjutnya. Karena new line itu dianggap adalah nilai yang dikirim dari kita. Padahal itu bekas nomor 1 tadi, bekas ini. Oke? Nah, seperti itu. Kenapa tiba-tiba kemarin beberapa teman kalian yang praktikum pakai scanf harus pakai fflash gitu kan untuk membersihkan buffernya. Oke, seperti ini ya. Scanf, fflash. Oke. Nah, solusinya adalah biar nggak pakai fflash, kalian bisa pakai fgets di sini untuk mengganti tidak menggunakan scanf. Karena scanf akan ketemu white space, dia akan berhenti. Oke, kayak gitu ya untuk string. Oke. Nah, sekarang latihan kita kerjain sama-sama. Bagaimana kita membuat program untuk mengisi atau menampilkan suatu array 1 dimensi dengan panjang 4. Tetapi karena ini terkait dengan PR kalian, yang mana menggunakan looping for di sini, kita kasih contoh 1. For di Pascal dan di C itu berbeda.
Kalau for, di dalam C, caranya adalah rumusnya seperti ini. Dia akan mulai dari 1, I-nya ini dideklarasikan dulu sebagai integer. Oke. Kita gedein ya. Sorry, kegedean. Di sini. Sorry, maaf. Nah, di sini integer I, oke, kita deklarasikan I itu sebagai nanti yang sebagai loopingnya, alat bantu untuk looping. Integer I kita deklarasikan awal dulu, initialization statement. I sama dengan 1. Sampai kapan dia akan I++? Sampai dengan I kurang dari 11. Berarti dia akan mencetak printf I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena dia akan berhenti ketika I kurang dari 11. Gitu ya. Terus bagaimana menggunakan for untuk mengisi nilai array? Caranya adalah seperti ini. Kita coba buat. Nah, seperti ini ya. Integer array kita masukin 4 karena fungsi kita disuruhnya 4 ya. Kemudian kita bikin deklarasi integer untuk di dalam for ini. Oke? Kemudian karena indeks array dimulai dari 0, maka lebih baik initialization-nya pakai 0 dulu. Oke? For integer I sama dengan 0, dia akan I++ sampai dengan I kurang dari 4. Berarti dia akan akan menambahkan 1, I plus 1 ya, kalau I++ ya, dari 0, 1, 2, 3. Oke, di sini. Oke, kemudian kita akan tampilkan. Sama, kalau menampilkan kita pakai for, berarti mulai dari J, integer J sama dengan 0, sampai dengan 3, sampai dengan J sampai 3. Kenapa 3? Karena kurang dari 4, dia akan J++. Oke, kita run ya. Kita run di sini. Nah, masukkan elemen array. 11, enter, scanf ya. 12, 13, 14. Maka akan keluar 11, 12, 13, 14. Itu yang dikeluarin apa? Yang dikeluarin adalah indeks J. Kan nama array-nya array. Indeksnya adalah J. Oke, jadi akan keluar array dengan indeks 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Bisa nggak diutak-atik for ini? Bisa. Misalkan, saya maunya nggak I++, tetapi I minus-minus bisa nggak? Berarti berkurang ya, turun. For-nya nggak naik, tapi for turun. Caranya bisa dari 4 di sini sampai dengan I lebih dari sama dengan 0. Berarti dia akan turun dari 4, 3, ya. Halo? Halo, Bu. Maruli ya? Tadi suaranya berhenti, Bu. Oh, oke. Kita bisa memodifikasi for, tidak harus I++. I++ artinya dia akan increment 1 per 1, menambahkan 1, 1, 1. Oke? Misalkan turun gimana? Turun bisa. Turun dari 4 ke 0 gitu ya. Dari 4 ke 0 berarti kita mulai dari 4, kemudian dia akan menurun. Misalkan berarti kita tambahin di sini minus gitu. Oke? Berarti dari 4, 3, 2, 1, 0. Oke, karena array dimulai dari 0, 1, 2, 3, maka ini dari 3 ya. 3, 2, 1, 0. Kita coba run, kita isi dari yang terakhir dulu. 14, 13, 12, 11. Nah, kita run, akan keluar kebalikannya. 11, 12, 13, 14. Oke? Pakai for lain boleh nggak? Boleh. Contohnya misalkan gimana ya? Ini kalian bisa modifikasi ya for ini. Misalkan I kurang dari
4, ini I++. Nah, kalian berarti kan dia akan mulai dari 0, ini adalah stopping kriterianya, dia akan berhenti sampai I kurang dari 4. Dia increment-nya adalah I++, artinya akan ditambahkan 1, 1, 1. Kalian bisa juga mengganti di sini menjadi I+2. Berarti increment-nya 2, 2, 2. Oke? Jadi 0, 2, 0 dan 2 doang ya, ini ya. Kayak gitu. Oke? Kayak gitu ya untuk for ya. Boleh nggak ini misalkan, kalian tanya lagi, boleh nggak ini nggak pakai J, pakai I boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena integer kan? Sama-sama integer. Terus ini kan udah selesai dipakai, kemudian kita taruh lagi I-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi nggak harus pakai dua variabel yang berbeda juga boleh. Karena ini udah selesai, kita boleh pakai I lagi, kan kita deklarasikan dulu, I-nya balik ke 0 lagi. Seperti ini. Salah. Sorry. Ini I juga. Ini I juga. Ini 11, 12, 13, 14. Sama. Keluarnya 11, 12, 13, 14. Oke? Nah, sekarang tugas kalian adalah, untuk minggu depan, tugas kalian adalah, kalian kan kemarin di slide 1 ada solusi birthday cake candles, tapi saya tuliskan dalam bahasa Pascal ya. Nah, di situ ada conditional statement atau if else, ada looping juga pakai for. Kalian terjemahkan yang Pascal kemarin itu menjadi bahasa C. Oke? Kemudian perbedaan Pascal dan C untuk expression gimana? Misalkan, if A sama dengan B, maka pakai sama dengannya 2. If A sama dengan B. Jika A tidak sama dengan B, if A tidak sama dengan B. Atau lebih besar, atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan seperti ini. Oke? Kemudian, ini adalah untuk for. Kemudian, kalau di Pascal kan pakai begin and ya. Kalau if di C, itu pakai kurung kurawal. Lebih simple. Kurung kurawal, kurung kurawal, kurung kurawal. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, nggak ada ya. Ada program C yang kalian masih belum paham tentang array? Oke, kalau nggak ada, kalian nanti kerjakan PR-nya yang ini, terus nanti upload ke Google Classroom. Kemudian, yang belum download slide terbaru, silakan download. Kemudian, yang ini kan dalam bentuk itu ya, image ya, saya kasihnya ya, seperti ini. Ini dalam bentuk image, jadi mungkin kalian males untuk ngetik lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau ngetik kan kalian bisa memorinya masuk ke otak gitu ya, lebih cepat. Tetapi kalau kalian mau ngutak-ngatik yang sudah ada, nanti saya taruh di Google Classroom file-file C yang kalian bisa main-mainin di situ. Jadi nggak perlu ngetik lagi gitu ya. Oke?